buyut teh mana kenakan kayak kita uang ya ning pondok ngajar ngaji paling ya bolak-balik masjid majelis umah gilir masjid majelis umah gilir mekulun doang enak lah tantangan lah ka apa pengujuk-ujuk sakamrana wong Cirebon wong Banten kan orang teger dulur-dulur gak ning kana sing lanang-lanang masa iya ngejaga kuburan mama tuane lah sing mampu masa iya Sunan Ampel akeh gagah-gagah anak-anaknya lah kasih bisa ngejaga makam wong tuane tugas kami di sini di Cirebon beres makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diintervensi siapapun kecuali oleh keturunannya saja Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah mondoke ning Mesir mondoke ning Mekah orang sembarangan ilmu Cirebon itu Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah lahir ning kota Mekah wakila fi Misra wakila fi Mekah summan taqala au humila ila Misra orang gegabah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dulu rewong Cirebon ngakuni tuh kakangnya boleh ayahnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada di sini tapi anak paling tuane anak ning Banten aja gegabah wong Cirebon karo wong Banten Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana ulangi sing anteng tuh 2 3 enak teman dadi wong Cirebon Sunan Gunung Jati ning kene tapi anak sing paling tua anane ning Banten kana Allahumma fi Rajab wa Sya'bana Ramadana amin ya Allah ya Rabbal sing jaman bengen wong Cirebon karong Banten gulet gelat sing paling tua bah. Asal kependak siapa sing lebih tua kita dulur-dulur Cirebon mekene lamun lebaran kita wong pada duwe rabi kaya barang ana sing duwe rabi ning Indramayu ana sing duwe rabi ning Bekasi lamun lebaran tekane ning sapa ning abae lamun masih ore lamun abae wis tinggal sebelum ini ning sapa ning kakang sing paling tua gitu boten sedangkan keluarga besar pondok pesantren ning Cirebon niki keturunan Pangeran Pasarean. Siapa Pangeran Pasarean? Pangeran Pasarean dulu Sultan Maulana Hasanuddin. Makanan ceritanya delengen ning kitab-kitab sejarah. Di dalam kitab-kitab sejarah dikatakan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah lahir di kota Mekkah, kemudian dibawa ke kota Mesir. Ayahnya adalah seorang raja di kota Mesir. Namanya adalah Sultan Abdullah Al-Hashimi. Kemudian datangnya kemana dulu?
dalam Purwaka Caruban Nagara dikatakan dia tidak datang ke Cirebon dulu. Dia datangnya kemana? Datangnya ke Banten. Kenapa ke Banten dulu? Karena kapal dari Aceh itu tidak ada yang ke Cirebon, tapi adanya di Banten. Kenapa juga di Banten itu menjadi tujuan? Selain karena transportasinya ke Banten, juga di Banten ketika itu sedang ada Sunan Ampel. Sunan Ampel mengajarkan agama di Banten, tapi karena dudu wong Banten, orang duwe rabi wong Banten, makanya wong Banten lah kasih melu ning Sunan Ampel. Akhirnya Sunan Ampel balik maning ning Surabaya. Ketika Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah sampai di Banten, Sunan Ampel sudah balik ke Surabaya. Maka dari Banten Sunan Ampel turun balik ning desa ning Cirebon. Sing Banten langsung ning dalam ilmu sejarah, buku-buku sejarah diomongin bahwa Sunan Gunung Jati dari Banten langsung menuju ke Surabaya. Padahal mengelewati, tapi durung mampir-mampir karena dikone mekonon rupane nang Allah Subhanahu wa taala. Wis kependak kelawan Sunan Ampel mbeke siram marani Mamangira sing dadi raja ning Cirebon arane Pangeran Cakrabuana. Ditempataken ning Mamang Pangeran Cakrabuana sing jadi raja kerajaan Cirebon waktu itu dengan tata cara Islam. Dari situ kita lihat bahwa wong Cirebon biasa mondok ning luar negeri, wong Cirebon gelati ilmu bukan hanya antar kabupaten, bukan hanya antar provinsi, tapi juga menyeberangi lautan sampai ke negeri-negeri yang jauh, sampai ke Mekah, sampai ke Mesir dan daerah-daerah lainnya. Makanya wong Cirebon aja males ngaji, aja males gelati ilmu, karena leluhur-leluhur kita mencari ilmu bukan hanya mengarungi jalan-jalan raya kayak model sekarang, antar terminal, antar pelabuhan, tetapi antar negara. Orang Cirebon, orang Banten sudah biasa leluhurnya mencari ilmu ke tempat-tempat yang jauh. Kula titip jadi Sunan Gunung Jati, tajuk lan fakir miskin. Apa itu artinya tajuk? Tajuk artinya tempat ibadah kepada Allah. Itu adalah lambang spiritual dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tapi aja orang kelingan sosial. Spiritual kita harus bagus, tapi sosial yaitu fakir miskin jangan sampai dilupakan. Makanya turunan Sunan Gunung Jati ngaku-ngaku keturunan Sunan Gunung Jati ibadah bagus ning Gusti Allah, nyekelet tasbih tiap dina, tuku tasbih 10 didadikaken siji nas bebe. Tapi kalau dia tidak peduli pada fakir miskin, kalau dia tidak peduli pada anak yatim, kalau dia tidak peduli pada penderitaan rakyatnya, maka aja ngaku-ngaku pejuh daripada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Lamun Gunung Jati ngedeleng kiai-kiai nas bebe, masyarakat acak-acakan diobok-obok nang wong meneng bae. Iku lamun keimpi Sunan Gunung Jati ngomong sira dudu pejuh reang. Senajan anak putune diomong mekonon nang Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kenapa? Wasiat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah sudah jelas. Kula titip tajuk lan fakir miskin. Inilah ajaran rahmatan lil alamin daripada Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Agama jaga, ini inti. Wong Cirebon kudu Islam, wong Cirebon kudu jaga agama, wong Cirebon kudu
Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dan Wali Songo lainnya kemudian dilembagakan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama tidak boleh keluar dari manhaj al-auliya ittis'ah, dan tidak akan pernah Nahdlatul Ulama keluar dari manhaj Wali Songo. Kenapa? Karena Islam mayoritas di Indonesia ini adalah Islam yang merupakan resonansi dari semangat-semangat keagamaan dan sosial dari Wali Songo yang mengembangkan Islam rahmatan lil lihat survei Al-Parariset hari ini. Orang yang mengaku NU di Indonesia 53,6%. Penduduk Indonesia 270 juta. Islamnya sekitar 230 juta. 130 jutanya ngakune wong NU, ngakune demening NU, ngakune demening Banser, ngakune demening Ibnu, ngakune demening Pager Nusa. Jumlahnya 130 juta daripada umat Islam yang ada di Indonesia. Makanya Nahdlatul Ulama bukan hanya dia sebagai ormas terbesar di Indonesia, tapi juga merupakan ormas terbesar seluruh dunia. Aja gegabah karo Nahdlatul Ulama. Sapa uwangi sing nentang-nentang NU, sapa uwangi sing ingin menghancurkan NU, jangankan hanya lecet, sedurunge ngelecetaken NU, dianya sendiri yang akan hancur lebur. PKI ngelawan NU hancur, HTI ngelawan NU bubar, FPI ngelawan NU bubar, Masyumi ngelawan NU bubar. Apa baik sing ngelawan NU bubar, apa maning sing ngelunjak ning NU, ngelunjak ning Wali Songo. Nonong-nonong zaman saiki nok-nok, lamun ning Banten nonong, ning Cirebon nok, apa artinya nok? Hati-hati ana wong sing pengen ngapus sejarah Wali Songo, ana wong sing pengen ngapus sejarah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, sing abahe iki arane Syarif Abdullah yang berasal dari Mesir, kemudian arep digawe-gawe ngakune Syarif Hidayatullah iku adalah Bahlawi, ngakune turunan Yaman, tidak sesuai dengan ajaran para kiai zaman dulu. Saya baru mendapatkan tadi kitab dari Kiai Zamzami Babakan mengatakan di dalam tulisannya itu berbagai macam pendapat para kiai-kiai kita tentang nasab Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah lakasi ning kitab Kiai Zamzami sing ngomongaken bahwa Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah turunan Bahlawi Yaman. Laka iki wis kumpul kabeh sing pesantren-pesantren keturunan Sunan Gunung Jati, dari Gedongan, dari Benda Kerep, dari Babakan, dari Buntet, dari Balerante. Cucu-cucu Sunan Gunung Jati, senajan putune Sunan Gunung Jati kadang-kadang ngambek rada gede-gede. Pegel dari radine
putune Sunan Gunung Jati iku karpet kadang-kadang serotong gede-gede mah di kantong ini negegati kudu di toko yang penting si makonon gua gitu batan. Tapi uang baik-baik dan kalau sudah mau berjuang tidak akan berhenti kecuali perjuangan itu telah sampai pada titik kemenangan. Perjuangannya kalau belum sampai pada titik kemenangan tidak akan berhenti. Itu ciri-ciri kalau keturunan ini sudah bergerak. Kalau keturunan Sunan Gunung Jati sudah bergerak, hei, siapa saja yang mau mengobrak-abrik sejarah Sunan Gunung Jati, kalau tahu Sunan Gunung Jati sesungguhnya keturunannya, dia akan berhenti sampai musuh-musuh pada ngegelepar-gelepar kayak cacing. Kalau benar-benar pengen bermusuhan dengan keturunan Sunan Gunung Jati, saya lupa di sini juga ada dari Banten, dari Sultan Tirtayasa, cucunya Kanjeng Raden Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, orang kelingan. Karena lagi sono karo sing pondok-pondok jarang ke pendake. Pondok 5 sing Cirebon kumpul kabeh nonggoni dulure sing Banten sing lagi akeh sing ngancem. Rupane pengen menunjukaken ki dulur kita sapa bae sing nganuni dulur kita sing Banten iki berhadapan kalau kula wong babakan. Gitu boten. Berhadapan karo kula wong gedongan, berhadapan karo kula wong buntet, berhadapan karo kula wong balerante. Hanya makam Sunan Gunung Jati dulur-dulur sing durung diobrak-abrik. Liyane mangacak pada didokoni baklawi. Sunan Ampel wis dikuasai. Sunan Bonang Komo didokoni makam-makam segala macam iku. Baanu, baane segala macam. Tapi ning Kanjeng Sunan Gunung Jati makame aman tentram. Kenapa? Karena keturunan Sunan Gunung Jati punya sikap ada terada teger, ada terada teger. Namun Sunan Ampel senajan masih ana hubungan karwong Banten, karena Sunan Gunung Jati duwe anak Sultan Hasanuddin, dikawinaken Sultan Hasanuddin kelawan Raden Ayu Purnamasidi, anaknya Sultan Demak sing ibune anaknya Sunan Ampel. Raden Purnamasidi ki aran benere Raden Ayu Kirana Purnamasidi bin Raden Patah, ibune adalah anak daripada Sunan Ampel. Berarti Sunan Ampel uga buyute wong Banten, uga buyute wong Cirebon, karena Pangeran Pasarean juga istrinya itu anak Raden Patah yang juga ibunya adalah anak Sunan Ampel. Tapi kita lamun ujuk-ujuk takamrana wong Cirebon wong Banten kan ora teger. Dulur-dulur gak akeh ninggana sing lanang-lanang. Masa iya ngejaga kuburan mama tuane laki sing mampu? Masa iya Sunan Ampel akeh gagah-gagah anak-anake laka sing bisa ngejaga makam wong tuane? Tugas kami di sini di Cirebon beres. Makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diintervensi siapapun kecuali oleh keturunannya. Makam Sultan Maulana Hasanuddin tidak bisa diintervensi siapapun kecuali oleh keturunannya. Tapi makam sunan-sunan yang lain pula agak heran, cuma ngomongnya kan orang teger. Ngomongnya kan orang teger. Masih ke ujuk-ujuk kita wong sing Banten tekam merana kayak Arab ngajak bulat. Maka saya minta kepada seluruh para keturunan Sunan-Sunan Wali Songo, jaga sejarah leluhurnya, jaga sejarah makam-makamnya,
Kenapa? Tugas kita ini mudah, tugas kita ini gampang, cuma menjaga. Dulu Sunan Gunung Jati sampai abrak-abrakan, keluar hutan, masuk hutan, nyebrang sipon, ngancleng, nyebrang kali, nggak perahu, nggak getek, nyebrang laut sampai ning Lampung, nyebarakan agama singake macane kaning Lampung. Kita uang main enak-enakan doang, ngajar di pondok santri teka dewek, ngegawa gedang, ngegawa beras. Itu enak kamu konon rumah. Bengen leluhur kita pada sujud ning Gusti Allah kok teka dewek. Leluhur kita ning gunung-gunung. Makanya nang Allah dimai umurnya dakwah gak Sunan Gunung Jati 120 tahun. Kenapa? Perjuangan dakwah dodoken ning Cirebon dakwah karena wis tua ora kuat anak-anak putune sing pada nyebarakan agama. Lah si buyut-buyutnya mana kenakan kayak kita uang dia ning pondok ngajar ngaji paling ya bolak-balik masjid, majelis, umah, gilir, masjid, majelis, umah, gilir, mekonon doang. Enak lah ke tantangan lah ke apa, tidak ada pengancaman bengen. Sunan Gunung Jati Arab manjing ning siji desa diancam, cuma kan orang ditulis sejarah yang Sunan Gunung Jati, lamun ditulis kan pahala dikurang. Uang lian lah kasing werwe ketika sudah duduk di Cirebon enak jadi sultan. Itu saja yang dicatat tentang perjalanan beliau sebelum beliau duduk sebagai sultan di Cirebon ini. Penuh derita, penuh tantangan.